Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Muhaini Rini, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, NIM PPG 12082222126. Saya mengajar di SMP IT Permatahati Bekasi. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 7 semester ganjil dengan kompetensi dasar teks narasi atau cerita fantasi. Mohon saran dan perbaikan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya hari ini teman-teman? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, bermata hati, bersih rapi, juara. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali di pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Nah, adik kepada adik untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan adik. Jika para mujahidah Siap. baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman yang baik. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kemudian Ibu ingin memeriksa presensi hari ini ya. Adakah teman-teman kalian hari ini yang tidak masuk? Semua. Alhamdulillah ya, teman-teman kita pada hari ini semuanya hadir dan kita juga turut doakan mungkin saja ada teman atau saudara kita atau keluarga kita yang sakit, yang mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kesembuhan sehingga dapat melaksanakan aktivitas kembali seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ya Ibu ingin melihat ya apakah kalian masih ingat pelajaran kita pekan yang lalu? Ya, siapa yang masih ingat pelajaran kita yang lalu? Ya, silakan Mbak Dia. Spesifik adalah pemaparan mengenai suatu hal yang dilukiskan dengan kondisi tertentu. Oke, ya terima kasih Nadia. Tepuk tangan untuk Nadia. Jadi kemarin pekan lalu sudah belajar tentang teks deskripsi ya. Nah, hari ini sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin memotivasi kalian dengan melalui suatu games yang namanya adalah games tebak kata ya, games tebak kata. Oke, silakan kita mulai dari yang pertama. Nah, kira-kira apa ya tebak kata dari dua hal ini? Ada domba dan ada kata adu. Ya, semuanya silakan yang bisa menjawab. Semuanya? Saya Bu. Ya. Jadi kata adu domba. Ya, jadi kata adu domba. Ya, terima kasih kita untuk Silo. Berikutnya kata yang kedua. Ya, ada bunga mawar dan kata lowongan. Digabungkan menjadi ya, Dinda. Bunga lau. Ya, terima kasih Dinda. Ya, tangan untuk Dinda. Kata yang ketiga ada jam dan ada pesawat. Saya tahu Bu. Ya, Karel. Dia pesawat artinya jam terbang Bu. Ya, jam terbang. Kata yang terakhir, ya ini ada papan busur panah dan anak panah. Kira-kira apa ya? Ya, Fokus. fokus. Nah, terakhir kita akhiri dengan fokus. Mudah-mudahan kita fokus hari ini. Siap untuk fokus belajar? Siap. Ya. Oke teman-teman, kita masuk. Yang pertama adalah Ibu ingin melihatkan kepada kalian ada beberapa tokoh di sini yang Ibu ingin kalian mengamati ya secara seksama. Oke, yang pertama, ya siapa yang mengenal tokoh ini? Saya Bu. Ya, Rio silakan. Itu namanya karakter Eng. Dia penguasa segala elemen seperti elemen bumi, tanah, angin dan air dan juga api. Ya betul ya. Dan tepuk tangan Rio. Jadi adalah tokoh
eng yang mempunyai kekuatan yang supernatural, bisa mengendalikan elemen bumi, air, tanah, dan api. Ya, kemudian tokoh yang kedua, siapa yang tidak kenal dengan tokoh ini? Pasti semuanya kenal. Ya, siapa? Tokoh siapa? Doraemon. Ya, apa yang kekuatan ajaib yang dimiliki oleh Doraemon? Ajaib. Ya, dia punya kantong ajaib yang di dalamnya bisa segala banyak hal atau benda yang dapat dia ciptakan. Kemudian yang terakhir, Harry Potter, yaitu seorang penyihir yang cerdas. Oke ya teman-teman, kita sudah melihat ya beberapa tokoh supernatural atau yang memiliki kekuatan super atau kekuatan ajaib ya, yang hari ini akan kita jelaskan atau kita pelajari melalui cerita fantasi ya atau teks narasi. Nah, Ibu minta salah seorang dari teman kita, Rere, untuk membacakan apa yang menjadi kompetensi dasar, indikator, tujuan, dan manfaat pembelajaran. Silakan, Rere. Kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan dilihat. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang didengar atau C2. Yang kedua, menentukan unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang didengar atau C3. Ketiga, menganalisis unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang didengar atau C4. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pengamatan PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi. Yang kedua, melalui pengamatan PowerPoint, peserta didik dapat menentukan unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi dengan tepat. Yang ketiga, melalui pengamatan teks narasi atau cerita fantasi, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi dengan tepat. Manfaat pembelajaran. Manfaat mempelajari teks narasi atau cerita fantasi adalah meningkatkan kreativitas siswa, dapat meningkatkan daya imajinasi, serta dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa. Iya, terima kasih Rere. Nah, jadi hari ini kita akan belajar ya, dapat menjelaskan. Kalian dapat menjelaskan apa itu teks narasi atau cerita fantasi, apa saja unsur-unsurnya, dapat kita tentukan unsur-unsurnya, dan terakhir kita dapat menganalisis atau membuktikan ya dari unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi tersebut ya. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, kita pelajarkan hari ini ya, mempunyai satu manfaat untuk kita, bahwa akan mengembangkan daya imajinatif kita, kemudian juga akan meningkatkan rasa percaya diri kita di dalam menulis satu teks narasi ya. Ya, selanjutnya kita akan melihat ya sebuah video cerita fantasi yang berjudul Sepasang Saudara Penyihir ya. Kita lihat dulu videonya. Di sebuah desa yang damai, hiduplah dua saudara kembar yang memiliki kekuatan sihir. Mereka adalah Salsa dan Sasa. Meskipun merupakan saudara kembar, namun watak keduanya sangat berbeda drastis. Salsa sangat sombong dan angkuh, serta Sasa merupakan anak yang baik hati. Memiliki keistimewaan yaitu menguasai sihir lebih banyak, sehingga dengan sombongnya selalu memamerkan kemampuannya. Sasa yang merupakan kakak dari Salsa selalu melarang adiknya untuk memamerkan kekuatannya kepada teman-temannya atau menggunakan sihir dengan sembarangan. Akan tetapi, Salsa selalu mengelak dan mengatakan bahwa Sasa iri dengan kemampuan sihir Salsa. Sikap Salsa justru semakin menjadi-jadi. Diubahnya semua benda di sekelilingnya menjadi batu, termasuk hewan ternak milik keluarganya. Sasa terus menasihati si adik, tapi tetap saja Salsa yang keras kepala dan angkuh merasa bahwa dirinya paling kuat dan hebat, hingga seluruh benda dalam rumahnya menjadi batu. Ada satu benda yang belum berubah, yaitu cermin. Salsa yang membacakan mantra kemudian berniat mengubah cermin menjadi batu, ternyata terbalik ke arahnya. Benda tersebut ternyata terpantul ke arah Salsa. Salsa akhirnya berubah menjadi batu. Melihat keadaan adiknya, Salsa memberitahukan guru sihir, kemudian meminta bantuannya untuk membebaskan
kecerdasan sang adik dari sihir yang dibuat sendiri. Namun guru sihir tidak bisa membantu karena mantra itu bersifat abadi dan bisa diubah oleh orang yang memiliki cermin tersebut yang telah membacakan mantra sihir mengubah benda menjadi batu. Iya, kalian sudah melihat video dari cerita fantasi. Menurut kalian, ya, siapa yang bisa untuk menjelaskan atau menceritakan kembali teori teks dari cerita fantasi tersebut? Silakan. Ya, silakan Rio berdiri. Cerita fantasi tersebut mengisahkan hidupnya dua bersaudara penyihir yang tinggal di sebuah desa. Mereka kakak beradik yang bernama Sasa dan Salsa. Sasa yang merupakan kakak dari Salsa. Salsa dan Sasa memiliki sifat yang sangat berbeda. Salsa sangat sombong dan angkuh akan kemampuan sihirnya. Sasa selalu menasihati adiknya untuk tidak selalu sombong dan menggunakan sihirnya secara suka hati. Namun ia selalu menggunakan sihir sesuka hati sehingga ia sering mengubah benda-benda di sekelilingnya menjadi batu. Suatu hari ada benda yang belum disihirnya yang di rumahnya, yaitu sebuah cermin. Saat dia menyihir cermin tersebut, sihir itu berbalik ke arah Salsa sehingga Salsa berubah menjadi batu. Sang kakak sangat sedih ingin merubah dirinya menjadi semula, namun tidak bisa karena mantra itu abadi dan hanya bisa diubah oleh yang orang yang membacakan mantra tersebut. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih kamu Rio. Ya, teman-teman, dari cerita fantasi tadi, sepasang bersaudara penyihir, ya, siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita fantasi tersebut? Salsa dan Sasa, ya. Nah, di mana latar tempat dalam cerita fantasi tersebut? Latar tempatnya apa saja? Di desa, kemudian di rumah, ya. Nah, bagaimana watak Salsa dengan Sasa? Salsa sombong dan angkuh. Sasa baik hati dan tidak sombong, ya. Nah, dari cerita fantasi tadi, ya, sepasang saudara penyihir, kita bisa tahu atau kita dapat mengetahui bahwa cerita tersebut adalah tentang sihir, ya, tentang sihir atau keajaiban yang dikuasai oleh kedua saudara tersebut, namun keduanya sangat berbeda, ya. Kalau Salsa lebih kepada sifat yang negatif, memamerkan kesihirannya, kekuatan sihirnya, sedangkan Sasa lebih kepada seseorang yang tidak sombong, tidak mau memamerkan, ya. Oke, teman-teman. Nah, kita sekarang dapat melihat, ya, bahwa disebut cerita fantasi itu adalah sebuah karya yang dibangun dalam alur penceritaan yang normal namun bersifat imajinatif atau hayalan, ya. Jadi ada alurnya, kemudian sifat ceritanya adalah imajinatif. Cerita fantasi tidak mungkin terjadi di alam nyata, ya, karena dia imajinatif atau hayalan. Misalnya, seseorang yang bisa terbang atau menghilang, tadi, ya, Salsa atau Sasa yang bisa menyihir, ya. Kemudian ciri-ciri umum dari cerita fantasi, yang pertama ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Yang kedua, ide cerita atau tema cerita fantasi adalah magic, ya, atau kekuatan ajaib. Kemudian yang ketiga, menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Yang keempat, tokoh unik memiliki kesaktian. Yang kelima, bersifat fiksi atau rekayasa. Dan yang keenam, bahasa yang digunakan bahasa beragam, ekspresif dan bukan bahasa formal, ya, dan bukan bahasa formal. Itulah 6 ciri umum dari cerita fantasi. Nah, kita kemudian masuk ke unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi. Pertama, tema, ya. Tadi temanya adalah tentang
sihir, ya, kekuatan sihir. Yang kedua alur, ya, alurnya adalah alur maju, ya, karena mulai dari salsa mempunyai kekuatan sihir, kemudian dia bisa menyihir sampai akhirnya salsa tidak bisa mengembalikan lagi sihirnya. Kemudian latar, ya, latar ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. Ya, tokoh dan penokohan. Tokoh tadi salsa dan sasa, ya, penokohan itu karakter atau watak. Kemudian amanat atau pesan, ya, amanat atau pesan, dan terakhir sudut pandang. Sudut pandang artinya bagaimana pengarang menempatkan tokoh di dalam cerita fantasi tersebut. Ya, jadi kalau dia menggunakan tokoh aku berarti adalah sudut pandang orang pertama. Kalau menggunakan nama tokoh berarti menggunakan sudut pandang orang ketiga. Paham ya? Nah, kemudian kita masuk kepada cara menentukan dan menganalisis unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi. Yang pertama jelas kita harus, ya, membaca cerita fantasi tersebut secara keseluruhan. Artinya dengan cermat, dengan teliti, ya. Kemudian yang kedua, kita mulai menentukan unsur-unsurnya. Tadi ada tema, ada alur, latar, tokoh dan penokohan, amanat, dan sudut pandang, ya. Nah, yang ketiga, kita harus mampu menunjukkan buktinya yang ada di dalam cerita tersebut yang sesuai dengan unsur-unsurnya. Ya, jadi seperti ini. Tadi temanya adalah sihir, ya. Buktinya yang ada di dalam kutipan teks, dua saudara yang mempunyai kekuatan sihir. Latarnya di sebuah desa. Buktinya di sebuah desa yang sangat damai hiduplah dua orang saudara yang mempunyai kekuatan sihir. Alurnya alur maju, ya. Nah, buktinya ada di teks. Hiduplah dua saudara yang mempunyai kekuatan sihir. Mereka bernama Salsa dan Sasa, adalah mereka bersaudara yang memiliki watak yang berbeda, ya. Tokoh dan penokohan. Salsa sombong, angkuh, Sasa baik hati. Nah, ini bukti dalam teksnya. Kemudian amanat, ya, amanatnya amanat yang tersirat, ya, karena tersirat itu tidak ada tertulis di dalam teksnya secara langsung, ya. Buktinya adalah jangan gunakan kelebihan hanya untuk kesenangan, tetapi gunakanlah sesuatu yang bermanfaat seperti membantu orang lain. Dan terakhir, sudut pandang adalah sudut pandang orang ketiga. Ya, buktinya ada tokoh nama Salsa dan Sasa. Oke, teman-teman, bisa dipahami? Bisa dipahami, ya? Oke, nah nanti Ibu akan memberikan kepada kalian LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, nanti kalian diminta untuk menentukan dan menganalisis unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi. Ya, berikutnya Ibu akan membagi ke dalam tiga kelompok belajar, ya, untuk menentukan dan menganalisis cerita fantasi yang akan Ibu berikan dalam bentuk LKPD, ya, lembar kerja siswa. Nah, yang pertama adalah kelompok 1, ya. Kemudian yang di tengah kelompok 1, yang pertama kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, dan yang di sebelah kanan kelompok 3, ya. Ibu berikan LKPD-nya.
komunikasi, ya. Nah, kalian bekerja sama secara aktif dengan kelompoknya masing-masing. Ya, ini yang menjadi poin penilaian. Yang pertama adalah keaktifan kalian dalam berdiskusi kelompok. Kemudian yang kedua, ya, kalian diminta untuk bekerja sama menentukan unsur-unsur dari cerita tersebut, kemudian menganalisisnya, dan yang terakhir waktu yang diberikan 10 menit, ya. 10 menit. Setelah itu kalian presentasikan mulai dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, ya. Ya, silakan dimulai diskusi kelompoknya. Oh ya, silakan. Bagaimana caranya menentukan unsur sudut pandang pada cerita fantasi? Oh iya, kalau untuk menentukan sudut pandang tadi, ya tadi kan sudah dijelaskan ya. Kalau dia menggunakan tokoh aku, berarti menggunakan sudut pandang orang pertama. Ya, kalau di dalam kisah tersebut menggunakan nama-nama tokoh, ya seperti dari Sarah, ya, berarti dia menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ya, oke. Lalu, ya silakan. Sudah selesai? Baik, Pak, ya, diikat dulu ya. Ya, teman-teman sudah selesai semuanya? Ya. Silakan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan berdirinya kami di sini. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cerita fantasi yang berjudul Pembuat Sepatu dan 3 Kurcaci. Untuk temanya adalah sihir. Bukti kalimatnya adalah karena hiduplah 3 kurcaci yang para kurcaci ini bersiap untuk menjadi peri baik hati dan mereka pergi melakukan perjalanan ke dunia manusia. Yang kedua, alurnya menjelaskan alur yang maju. Contoh bukti kalimatnya, suatu hari ia membeli kulit dari hasil jualannya dan tiba di rumah. Begitu bangun pagi, ia langsung ke bengkel kerjanya. Kali ini ada 2 pasang sepatu yang sangat indah. Tiga, latar di rumah. Di sebuah rumah tua, hiduplah seorang bapak tua bersama istrinya. Tokoh dan penokohan. Pembuat sepatu bekerja keras, sederhana, jujur. Kurcaci penolong. Istri pembuat sepatu baik hati dan cerdas. Bukti kalimatnya adalah suatu hari ia membeli kulit dari hasil jualannya dan tiba di rumah. Bahan kulit yang dia beli hanya cukup untuk membuat sepasang sepatu. Aku ingin setiap orang menjadi bahagia. Jika kita membantu manusia dan mereka bahagia, kita akan menjadi peri baik hati. Hari berikutnya, sang istri menyiapkan jamuan tengah malam ketika kurcaci tiba. Mereka melihat santapan makanan di atas meja. Untuk amanat, penjelasannya adalah berbuat baik kepada yang lain. Bukti kalimat 1, tugas kita menanti. Ayo teman-teman. 2, aku ingin setiap orang menjadi bahagia agar kita membantu manusia dan mereka bahagia. Untuk sudut pandang, biasanya adalah sudut pandang orang ketiga. Bukti kalimatnya menggunakan nama, yaitu kurcaci dan pembuat sepatu. Iya. Apakah sudah sesuai teman-teman? Kelompok 1, ya kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lanjut kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi dari unsur-unsur deklarasi yang berjudul Pembuat Sepatu dan 3 Kurcaci. Yang pertama tema, penjelasannya magic. Bukti kalimatnya yaitu Patua membuka pintu dan mengintip. Dia tak percaya apa yang dilihatnya. Dia membasuh-basuh matanya. Dia melihat 3 kurcaci di atas meja. Mereka menari, menyanyi, satu bertiga. Yang kedua ada alurnya adalah alur bermadu. Bukti kalimatnya yaitu begitu bangun pagi, ia langsung ke bengkel kerjanya. Kali ini ada 2 pasang sepatu yang indah. Yang ketiga, latar. Penjelasannya yang pertama, latar tempatnya di rumah, bengkel, dan toko. Untuk bukti kalimatnya, yang pertama, di sebuah rumah tua hiduplah seorang bapak tua bersama istrinya. Yang kedua, begitu bangun pagi, ia langsung ke bengkel kerjanya.
Dan yang ketiga, sepatu itu diletakkan di jendela toko sambil menunggu pembelinya. Yang keempat, tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama, pembuat sepatu, pekerja keras, sederhana dan jujur. Di kalimatnya, suatu hari ia membeli kulit dari hasil jualannya dan tiba di rumah. Bahan kulit yang ia beli hanya cukup untuk membuat sepatu. Tokoh yang kedua, kurcaci. Kotaknya penolong. Aku ingin setiap orang menjadi bahagia. Jika kita membantu manusia dan mereka bahagia, kita akan menjadi peri baik hati. Tokoh yang ketiga yaitu istri pembuat sepatu. Penokohannya baik hati dan cerdas. Hari berikutnya sang istri menyiapkan jamuan. Tengah malam ketika kurcaci tiba, mereka melihat santapan makanan di atas meja. Untuk amanatnya berbuat baik kepada yang lain. Bukti kalimatnya: 1. Tugas kita menanti. Ayo teman-teman. 2. Aku ingin setiap orang menjadi bahagia jika kita membantu manusia dan mereka bahagia. 3. Kali ini ada 2 pasang sepatu yang sangat indah. Sekali lagi, ia menaruh sepatu itu di jendela dan pada hari yang sama kedua sepatu itu terjual dengan harga yang sangat bagus. Pembuat sepatu tetap penasaran, siapa yang membuat? Dan yang terakhir untuk sudut pandang, yaitu sudut pandang orang ketiga. Bukti kalimatnya karena menggunakan nama kurcaci dan pembuat sepatu. Iya, apakah sudah sesuai jawaban dari kelompok Marta kelompok 2? Sesuai. Ya, silakan kelompok 2 untuk ditutup. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kelompok 3, silakan maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kelompok kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi dari unsur-unsur teks cerita fantasi yang berjudul Sepatu dan Berkulit. Yang pertama ada tema yaitu sihir. Bukti kalimat: hiduplah 3 kurcaci. Para kurcaci ini bersiap untuk menjadi peri baik hati dan mereka pergi melakukan perjalanan ke dunia manusia. 2. Alurnya maju. Pembuat bukti kalimatnya: pembuat sepatu dan istrinya dapat hidup sampai akhir hidup dengan sesuatu yang sumbawan yang mereka peroleh. Pembuat sepatu berpikir setelah bekerja bertahun-tahun, inilah hadiah untuknya. Itulah. Yang ketiga ada latar. Ada latar rumah. Bukti kalimatnya: di sebuah rumah tua hiduplah seorang bapak tua bersama istrinya. Yang kedua, bengkel. Untuk bukti kalimatnya: begitu bangun pagi ia langsung ke bengkel kerjanya. Yang ketiga, toko. Untuk bukti kalimatnya: sepatu itu diletakkannya di jendela toko sambil menunggu pembelinya. 4. Tokoh dan penokohan. 1. Pembuat sepatu. Tokoh kotaknya: pekerja keras, sederhana, jujur. Bukti kalimatnya: suatu hari ia membeli kulit dari hasil jualannya dan tiba di rumah. Bahan kulit yang ia beli hanya cukup untuk membuat sepasang sepatu. 2. Kurcaci. Sifatnya penolong. Bukti kalimatnya: aku ingin setiap orang menjadi bahagia. Jika kita membantu manusia dan mereka bahagia, kita akan menjadi peri baik hati. 3. Istri pembuat sepatu, baik hati dan cerdas. Bukti kalimatnya: hari berikutnya sang istri menyiapkan jamuan. Tengah malam ketika kurcaci tiba, mereka melihat santapan makanan di atas meja. Yang kelima adalah amanat. Amanatnya berbuat baik kepada yang lain. Untuk bukti kalimatnya: kali ini ada 2 pasang sepatu yang sangat indah. Sekali lagi, ia menaruh sepatu itu di jendela dan pada hari yang sama kedua sepatu itu terjual dengan harga yang sangat bagus. Membuat sepatu tetap penasaran siapa yang membuat. Yang keenam, sudut pandang. Untuk menjelaskannya, sudut pandang orang ketiga.
menggunakan nama kurcaci dan pembuat sepatu. Nah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah sesuai hasil diskusi dari kelompok 3? Ya, silakan kelompok 3 duduk kembali. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan diskusi kelompok dan kalian sudah paham menentukan unsur-unsurnya dan menganalisisnya. Oke, kita kasih wow ya untuk kita semua ya. Kita kasih wow ya. 1, 2, 3. Kasih 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 wow. Ya, selanjutnya Ibu ingin kalian mengerjakan evaluasi dari cerita fantasi ini. Namun ini adalah tugas individu, ya, tim mengerjakan masing-masing, tidak dikerjakan secara berkelompok, ya. Ada 5 soal yang harus kalian jawab, dikerjakan secara individu, ya. Ya, silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai. Nomor 1 jawabannya? Jawabannya cerita fantasi dapat diidentikan dengan ya hal-hal keajaiban atau keanehan, ya. Nomor 1 D. Nomor 2, salah satu ciri dari cerita fantasi adalah tokoh memiliki keunikan, kecuali ya, B. Saling menolong. Nomor 3, berikut adalah unsur intrinsik cerita fantasi kecuali A. Bahasa resmi. Nomor 4, ada berapa langkah menjelaskan kembali isi teks narasi atau cerita fantasi? Ada 3 langkah, ya. Dibaca dengan cermat, kemudian ditentukan unsurnya, kemudian yang ketiga dianalisis unsurnya. Yang terakhir, perhatikan kalimat berikut. Urutan langkah yang tepat? Yang D. Ya, D. 3, 2, 1. Ya, alhamdulillah kalian sudah dapat mengerjakan semuanya dengan benar semua. Kita kasih applause untuk kita semua. Ya, hari ini kita sudah menyelesaikan materi pembelajaran teks narasi atau cerita fantasi, yaitu sebuah cerita atau sebuah teks yang dia mempunyai daya imajinatif atau tentang kekuatan sihir atau kekuatan ajaib, ya. Dari mana ada unsur-unsurnya apa saja? Ada unsur tema, unsur alur, unsur latar, unsur tokoh dan penokohan, kemudian amanat dan terakhir sudut pandang, ya. Nah, insya Allah pekan depan kita akan kembali lagi di pelajaran bahasa Indonesia dengan materi struktur dari teks narasi atau cerita fantasi. Oke, demikian pelajaran hari ini. Bisa kita tutup dengan membaca istighfar dan hamdalah bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan
kepada teman kita Ade untuk memimpin teman-temannya membaca doa selesai belajar. Subhanallahumma majelis. Subhanallahumma